3 yang terdiri dari saya sendiri, Mbak Nudin, yang sebelah saya Ibu Yeni Rosna ini, yang kemudian nomor 3 Pak Muhammad Revi, kemudian Bu Nani, lagi kelompok 12. Izinkan kami mempresentasikan tentang manajemen perubahan yang kebetulan diberi mandat atau ditugaskan tentang manajemen perubahan ini dalam pengertian perubahan, faktor penyebab, strategi mengatasi keraguan untuk berubah. Mungkin langsung aja dalam pengertian ini, dalam perubahan. Saya langsung ya. Menurut John B. Porter adalah seorang ahli manajemen terkenal yang menulis beberapa buku tentang manajemen perubahan. Menurutnya, perubahan adalah proses yang ditujukan untuk membuat suatu organisasi berada dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut William Fickes, perubahan adalah tahap atau periode di mana individu atau organisasi bergerak dari suatu masa selalu yang sudah lewat menuju masa depan yang belum pasti. Mengapa perubahan itu penting? Perubahan menjadi penting karena adanya perubahan zaman, lingkungan, pasar, dan teknologi. Perusahaan-perusahaan yang sukses selalu dapat beradaptasi dan membuat perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Selain itu, perubahan juga penting bagi individu dalam mencapai tujuan dan mengatasi krisis atau masalah yang muncul. Perubahan membantu seseorang atau sekelompok orang dalam merespon perubahan lingkungan dan mendorong ke arah yang lebih baik. Saya ini dulu apa dulu? Sudah saya juga apa? Faktor penyebab perubahan. Faktor penyebab perubahan sosial terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur sosial di masyarakat yang saling berbeda. Karena ada perubahan sosial, masyarakat akan menciptakan pola kehidupan baru yang berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial tidak dapat dihindari serta bakal terus terjadi sepanjang masa. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial. Sosial berakal budi dan selalu tidak puas dengan keadaan yang ada sehingga melakukan perubahan. Perubahan sosial dan budaya pada masyarakat dapat terjadi dipicu oleh beberapa faktor tertentu. Mengutip penjelasan lama dari Kemendikbud, faktor penyebab perubahan sosial budaya bisa dikelompokkan dalam 2 kategori. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, baik yang berupa kolektif ataupun individu. Dalam faktor internal terdapat 4 hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat, yaitu perubahan jumlah penduduk populasi, keduanya adanya penemuan atau inovasi baru, ketiga konflik sosial, keempat terjadinya pembentrokan dan revolusi dalam masyarakat. Faktor eksternal ialah faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor eksternal itu terdiri dari 3, yaitu perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lainnya. Saya ingin mengatasi keengganan untuk berubah. Komunikasi yang efektif dan terbuka ini sangat penting dalam mengatasi tantangan dan mengelola perubahan. Karyawan harus diberikan informasi yang cukup tentang perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Manajemen harus memastikan bahwa perubahan dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh karyawan. Selain itu, manajemen harus membuka kesempatan bagi karyawan untuk bertanya dan memberikan masukan tentang perubahan yang sedang terjadi. Memberikan penjelasan dan alasan yang jelas mengapa perubahan diperlukan. Mengapa perubahan diperlukan dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan resistensi terhadap perubahan. Karyawan harus memahami alasan perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi organisasi dan pekerjaan mereka secara spesifik. Dalam memberikan penjelasan dan alasan yang jelas, manajemen harus memberikan informasi yang cukup dan menjawab pertanyaan karyawan dengan jujur dan terbuka. Pelatihan dapat mencapai pelatihan secara baru, pelatihan tentang cara bekerja dalam setiap organisasi yang baru, dan pelatihan tentang bagaimana mengatasi
ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses perubahan. Karena itu, manajemen harus memberikan dukungan yang cukup kepada pegawai selama proses perubahan, seperti mentor dan bimbingan. 4. Memberikan pelatihan dan dukungan yang cukup. Melibatkan dalam proses perubahan dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan motivasi. Pegawai harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tentang perubahan yang sedang terjadi dan terlibat dalam mengambil keputusan. Dalam manajemen harus memastikan bahwa pegawai merasa didengar dan bahwa masukan mereka dihargai. 5. Memberikan penghargaan dan apresiasi atas partisipasi dan perubahan. Memberikan penghargaan dan apresiasi atas partisipasi karyawan dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan harus diberikan penghargaan dan apresiasi atas kontribusi mereka dalam proses perubahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan publik, penghargaan atau insentif lainnya. Kesimpulannya, Kesimpulannya adalah manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan merupakan proses, alat,